Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengujian asumsi MANOVA. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 analisis bau ganda kelas 3 SK3 yang beranggotakan Anida Fitri Alfauziah, Anisatul Laila, Doni Setiawan, Juditrio Oloan, Maimanatul Mufarohah, dan Zulkifli. Selamat menyimak pembahasan kami. MANOVA. Sebelum masuk ke pengujian asumsi MANOVA, kita akan membahas sedikit tentang multivariate one-way MANOVA. MANOVA adalah pengembangan dari ANOVA, jumlah variabel respon atau dependennya yang berjumlah lebih dari satu. Kegunaan MANOVA antara lain untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus, dan digunakan untuk membandingkan G-vektor rata-rata populasi. Berikut merupakan model MANOVA untuk dibandingkan vektor rata-rata G populasi. XLJ sama dengan mu ditambah tau L ditambah ELJ, dengan J sama dengan 1 sampai NL dan L sama dengan 1 sampai G. ELJ adalah variabel independen dengan distribusi NP 0, sigma. Vektor parameter mu adalah rata-rata keseluruhan, dan tau L adalah efek perlakuan ke L, sigma L sama dengan 1 sampai G, NL tau L sama dengan 0. Kemudian, vektor dari observasi dapat didekomposisi seperti yang disarankan oleh model sebagai berikut. XLJ sama dengan X bar ditambah X bar L dikurang X bar ditambah X bar LJ dikurang X bar L, di mana XLJ merupakan observasi, X bar merupakan rata-rata keseluruhan sampel mu cap, X bar L min X bar merupakan estimasi efek perlakuan tau cap L, dan X bar LJ dikurang X bar L merupakan residual E cap LJ. Kemudian hipotesis H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau G sama dengan 0. Diuji dengan mempertimbangkan ukuran relatif dari perlakuan dan jumlah residual kuadrat dan cross product. Secara ekuivalen, kita dapat mempertimbangkan ukuran relatif dari jumlah residual kuadrat dan total kuadrat dan cross product. Berikut merupakan tabel MANOVA untuk membandingkan vektor rata-rata populasi. Kemudian, Wilks test statistik. Lambda sama dengan harga mutlak W dibagi harga mutlak B ditambah W, yaitu harga mutlak sigma L sama dengan 1 sampai G, sigma J sama dengan 1 sampai NL, dari X bar LJ dikurang X bar L dikali X bar LJ dikurang X bar L aksen, dibagi dengan harga mutlak sigma L sama dengan 1 sampai G, sigma J sama dengan 1 sampai NL dari X bar LJ dikurang X bar dikali X bar LJ dikurang X bar aksen. Berikut merupakan distribusi Wilks lambda. Uji asumsi MANOVA. Sebelum melakukan analisis dengan MANOVA, diperlukan pengujian terhadap beberapa asumsi. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu multivariat normal. Dalam kasus MANOVA, variabel terikat harus memenuhi asumsi berdistribusi normal multivariat di dalam kelompok. Yang kedua yaitu independen. Pengamatan harus independen secara statistik. Dipenuhinya persyaratan ini dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan kepada setiap sampel independen antara satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah homogenitas matriks kovarian. Setiap variabel terikat diasumsikan harus memiliki variansi yang sama pada setiap kelompok, dan korelasi antara semua variabel terikat adalah sama dalam semua kelompok. Asumsi ini diuji dengan pengujian apakah matriks kovarian populasi dari kelompok yang berbeda adalah homogen atau tidak. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai pengujian asumsi MANOVA, yaitu uji normalitas multivariat dan uji homogenitas matriks kovarian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai uji normalitas multivariat. Hipotesis nol yang digunakan dalam pengujian ini adalah data mengikuti distribusi normal multivariat. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah data tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut, dengan DJ kuadrat adalah jarak Mahalanobis untuk setiap observasi, X bar adalah rata-rata, dan S adalah matriks varian kovarian. Untuk pengambilan keputusan,
Distribusi normal multivariat dipenuhi atau gagal tolak H0 jika sekitar 50% nilai dari jarak Mahalanobis atau DJ kuadrat kurang dari sama dengan chi² dengan TC bebas P dan alfa 0,5 karena berarti ada kurang dari 50% jarak Mahalanobis yang berada di dalam kontur normal multivariat. Sekarang kita akan membahas mengenai uji homogenitas matriks kovarian menggunakan uji box M. Hipotesis 0 yang digunakan adalah matriks kovarian sama untuk semua G kelompok. Hipotesis alternatifnya adalah minimal ada satu pasang matriks kovarian yang tidak sama. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya nilai M yang sudah didapatkan dikonversi menjadi J yang berdistribusi chi². Untuk mendapatkan nilai S, PUL, dan U akan dibahas lebih lanjut dalam contoh soal. Kemudian, kita akan melakukan pengambilan keputusan. Tolak H0 jika C lebih besar dari chi² dengan TC bebas P dikali P ditambah 1 dikali G dikurangi 1 dibagi 2 dengan tingkat signifikansi alfa. P adalah jumlah variabel dan G adalah jumlah kelompok. Sebelum menuju penghitungan MANOVA, data diharuskan memenuhi beberapa asumsi. Untuk memeriksa apakah tiap populasi berdistribusi normal multivariat, perlu dilakukan uji normalitas. Pada kali ini, kita akan membahas penghitungan secara manual. Pada uji normalitas, hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal multivariat, dan H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal multivariat. H0 tersebut akan diterima jika 50% atau lebih nilai dari D kuadrat J atau jarak Mahalanobisnya kurang dari chi² 0,5 dengan derajat bebas P. Pada contoh di samping, ada 3 populasi, di mana masing-masing populasi memiliki 4 variabel dan 13 observasi. Maka P-nya adalah 4 dan J bergerak dari 1 sampai 13. Nantinya, jarak Mahalanobis yang perlu dihitung sebanyak 13 kali 3 populasi, yaitu 39. Tahap pertama, kita perlu menentukan vektor rata-rata. Vektor rata-rata 1 untuk populasi pertama, yaitu pola asuh otoriter. Vektor rata-rata 2 untuk populasi kedua, yaitu pola asuh permisif. Dan vektor rata-rata 3 untuk populasi ketiga, yaitu pola asuh demokratis. Kemudian kita perlu mencari matriks kovarian beserta inversnya untuk masing-masing populasi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu menghitung jarak Mahalanobis. Jarak kuadrat J sama dengan Xj min X bar transpose dikali S inversnya dikali Xj min X bar. J bergerak dari 1 sampai 13. Tiap populasi ada 13 jarak kuadrat. Nah, contoh penghitungan yang ditampilkan adalah penghitungan untuk observasi 1, populasi 1, di mana ada X1, X bar untuk populasi 1, dan S inverse untuk populasi 1. Ketiga matrik dikalikan sehingga diperoleh jarak kuadrat 1 atau jarak Mahalanobis untuk observasi 1 populasi 1 adalah 1,206. Dengan cara yang sama, ke-39 jarak Mahalanobis diperoleh. chi² 0,5 dengan df4 adalah 3,356694. Jika 50% atau lebih observasi, jarak Mahalanobisnya kurang dari sama dengan 3,3567, maka populasi tersebut gagal menolak H0, artinya data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika kurang dari 50%, data tidak berdistribusi normal. Pada contoh kasus, populasi pertama 6 observasi kurang dari 3,357. Populasi kedua 8 observasinya kurang dari 3,357. Pada populasi ketiga 6 observasinya kurang dari 3,357. 50% dari observasi adalah 6,5. Sehingga minimal ada 7 observasi yang kurang dari 3,357. Pada kasus ini hanya populasi 2 atau pola asuh permisif yang lebih dari 50% observasinya kurang dari chi² 0,5 dengan df4. Maka hanya populasi 2 yang memenuhi asumsi multivariat. Untuk melanjutkan MANOVA, seluruh populasi harus berdistribusi multivariat normal. Sebagai catatan, kriteria keputusan dengan membandingkan chi² 0,5 derajat bebas P hanya salah satu cara. Cara lain yang dilakukan contohnya dengan ggplot dan korelasi jarak kuadrat dengan Q1-nya. Baik, sekarang akan ditunjukkan bagaimana cara melakukan uji homogenitas dengan menggunakan metode box M. Adapun data yang digunakan pada contoh ini sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat 3 kelompok pola asuh, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Ketiga kelompok pola asuh tersebut memiliki jumlah observasi yang sama, yaitu 13,
dan ini adalah matriks kovarian dari ketiga kelompok pola asuh tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis, karena tujuannya adalah untuk mengetahui apakah matriks kovarian dari ketiga kelompok pola asuh itu sama atau tidak, maka digunakan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis ini akan diuji pada alfa sebesar 5%. Langkah kedua adalah menghitung matriks kovarian gabungan atau S-pool dengan rumus seperti berikut, di mana N adalah jumlah observasi dan S adalah matriks kovarian. Setelah melakukan perhitungan, diperoleh nilai S-pool sebagai berikut. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menghitung nilai U dengan rumus seperti berikut, di mana P adalah jumlah variabel yaitu 4 dan G adalah jumlah kelompok yaitu 3. Sehingga diperoleh nilai U sebesar 0,1592. Langkah keempat adalah menghitung statistik uji box M dengan rumus sebagai berikut. Setelah melakukan perhitungan, diperoleh nilai M sebesar 58,4744. Namun, tidak hanya sampai di situ, nilai M harus dikonversi menjadi nilai C yang merupakan aproksimasi ke distribusi chi-square. Rumus C adalah 1 dikurang U dikali dengan M, sehingga diperoleh nilai C sebesar 49,1618. Langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu menentukan nilai kritis dengan mencari nilai chi-square alpha dengan derajat bebas P dikali P ditambah 1 dikali G dikurang 1 per 2. Diperoleh nilai chi-square 0,05 dengan derajat bebas 20 adalah 31,4104. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil sebelumnya, diperoleh keputusan tolak H0 karena nilai C yang lebih besar daripada nilai kritisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks kovarian untuk ketiga kelompok pola asuh tidaklah sama. Uji normalitas. Salah satu asumsi yang harus kita penuhi dalam melakukan uji MANOVA yaitu data harus berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi R. Yang pertama, kita input terlebih dahulu data yang kita uji. Di sini kami menggunakan data tentang pengaruh pola asuh orang tua tunagrihata terhadap sikap kemandirian anak serta tingkat dukungan mereka kepada anak-anaknya berupa dukungan emosi, instrumental, informasi. Setelah itu, kita gabung data tadi ke dalam matriks dengan nama didik 1, didik 2, dan didik 3 dengan jumlah kolom 4 dan jumlah baris 13. Setelah itu, kita panggil package rva8memoir dengan library rva8memoir. Jadi, pastikan teman-teman sudah menginstal package rva8memoir. Setelah itu, kita gunakan sintak m_test dengan variabelnya. Di sini kita gunakan sintak m_test didik 1, m_test didik 2, dan m_test didik 3. Kemudian kita run sintak tadi. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari didik 1, didik 2, dan didik 3 kurang daripada alfa atau kurang dari 5%. Dapat kita simpulkan tolak H0 atau dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Sedangkan asumsi yang harus kita penuhi dalam melakukan ujian MANOVA yaitu data harus berdistribusi normal. Dari hasil ini, maka dapat kita simpulkan bahwa
data yang kita uji ini tidak berdistribusi normal sehingga tidak dapat kita uji MANOVA-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian asumsi homogenitas dengan menggunakan software R. Dengan data, hipotesis, dan tingkat signifikansi yang sama, berikut ini merupakan langkah-langkah pengujian asumsi homogenitas dengan menggunakan software R. Tahap yang pertama adalah menginput data yang akan kita uji dengan menggunakan read CSV. Nah, dapat kita lihat datanya masih tergabung dan tidak ada pembedaan antara populasi 1, populasi 2, dan populasi 3. Oleh karena itu, kita harus membedakan antar populasi dan mengubahnya menjadi bentuk matriks dengan menggunakan S-matrix. Tahap kedua adalah menguji kesamaan matriks covariance. Tetapi sebelumnya kita harus mengubah nama variabel pada populasi kedua dan populasi ketiga sama seperti nama variabel pada populasi pertama dengan menggunakan fungsi callNames. Kemudian kita gabungkan seluruh populasi menjadi satu data frame menggunakan fungsi rbind. Rbind ini berfungsi untuk menggabungkan objek berdasarkan baris, sehingga data yang akan kita miliki akan sebanyak 39 baris karena masing-masing populasi memiliki baris sebanyak 13. Selanjutnya, kita akan mengkategorikan mana yang termasuk populasi pertama, populasi kedua, maupun populasi ketiga dengan menggunakan fungsi faktor repetisi. Dan yang terakhir, kita memerlukan aktivasi package BioTools untuk menguji asumsi homogenitas dengan menggunakan BoxM-test. Dari hasil BoxM-test, dapat kita lihat bahwa nilai p-value sebesar 0,0002916 kurang dari nilai alfa 5% atau 0,05. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 yang berarti asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.